Bismillahirrahmanirrahim. Adab tidur yang nomor 6. Wassadisu yang nomor 6 madzkur disebutkan biqaulihi dalam perkataannya musannif yaitu Imam Al-Ghazali, alla tastajlibun nauma takallufan, janganlah engkau menarik tidur takallufan dengan terpaksa, jangan memaksa untuk tidur. Bi alla tanama idza lam yaghlibuka idza lam yabligha an-naum, jika tidur belum mengalahkanmu, jadi nggak boleh tidur sebelum ngantuk. Illa idza qasadta bi al-isti'anah 'ala al-qiyam fi akhiril lail, kecuali engkau punya maksud tujuan untuk membantumu di dalam bangun di akhir malam, ya. Gak boleh tidur kalau nggak ngantuk, kecuali kamu memaksakan tidur agar kamu itu nanti ketika malam bisa bangun malam, nggak jadi masalah. Faqad kana naumuhum ghalbatan, maka sungguh tidurmu kamu itu ghalbatan, faqad kana naumuhum ghalbatan wa akluhum faqatan wa kalamuhum daruratan, maka tidurmu itu harus betul-betul ngantuk, kalau makan harus faqah, betul-betul lapar, wa kalamuhum darurah, dan kalau ngomong itu harus betul-betul butuh untuk ngomong. Ini tiga hal ini, faqad kana naumuhum ghalbatan wa akluhum faqatan wa kalamuhum daruratan, ini termasuk bagian tradisi ulama-ulama soleh, ya. Bila itu ulama soleh kalau tidur memang betul-betul ngantuk, kalau makan betul-betul lapar, kalau mau ngomong betul-betul butuh untuk ngomong. Jadi ada hal yang penting untuk diomongkan, baru beliau itu ngomong. Wala tatana'am bitamhidil firasil wati'ah, wala tatana'am bitamhidil furasil wati'ah, janganlah engkau itu berenak-enak, berleha-leha, bersenang-senang dengan menghamparkan kasur yang empuk. Abibastil furusin abibastil furusin naimah wa tahayyu'iha wa tahayyu'atiha, artinya janganlah engkau bersenang-senang dengan menghamparkan, mempersiapkan kasur yang empuk, yang enak. Bal utruk dzalika, tetapi tinggalkan itu. Enggak usah tidur dengan terlebih dahulu mempersiapkan kasur yang empuk, tinggalkan itu. Waqtasid fihi, dan sederhanakanlah dalam urusan kasur. Apa alasannya? Fa innan nauma ta'tinu lil hayah, karena tidur itu sebenarnya menyanyiakan hidup, menyanyiakan waktu kita itu, waktu hidup kita. Itu tujuan daripada tidur. Makanya kemudian dilarang kita itu menggunakan kasur yang empuk, kasur yang enak, mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita tidur. Tujuannya agar kita tidak mau tidur terus, agar kita kemudian tidak demen tidur terus. Kalau tidur pas enggak bangun-bangun, sehingga kemudian ta'tilul hayah, usia kita itu sia-sia karena kebanyakan tidur. Itu alasan larangan kita itu menggunakan kasur empuk. Illa, kecuali idza kanat yaqdatuka wabalan aisu'an fil akibah alaika fanaumuka salamatun lidinika, kecuali kalau kita bangun kita banyak melakukan hal-hal yang buruk, maksiat, pelanggaran, maka alaika fanaumuka salamatun lidzinika, maka wajib bagi kamu itu untuk tidur. Lebih bagus kamu tidur daripada bangun kamu itu cenderung kepada kemaksiatan. Tidurmu itu disebut salamatun lidzinika, itu merupakan proses untuk menyelamatkan agamamu, akidahmu, imanmu, gitu. Nah, ini berarti termasuk orang yang sudah parah, ya. Kalau bangunnya kemudian banyak maksiat tuh, ini parah ini, ya. Tapi ini opsinya harus tidur. Tidur lebih baik bagi mereka daripada bangun. Fastajlibin nauma hina idin kama marah, maka segeralah tidur waktu itu sebagaimana telah berlalu. Nih. Wa yusannu lil insani idza faraqa firashahu wa 'ada ilaihi ayyam fadhahu qabla ayyanama fihi. Nih. Ini selanjutnya disunnahkan bagi siapapun yang sudah bangun dari tempat tidur dan kembali ke tempat tidur
untuk mengibaskannya dulu firos, mengebaskannya ranjangnya dulu itu qabla ayyanama, sebelum dia tidur lagi. Kenapa? Fihi liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi, jika kemudian salah satu kamu sekalian kembali atau bertempat ila firashihi, di tempat tidurnya, mau tidur, falyamfut firashahu, maka kibaskanlah, ya, bersihkanlah, ya, firashahu, tempat tidurnya, bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam sarungnya atau kain atau sapu atau alat-alat yang biasa untuk membersihkan ranjang. Fa innahu, ini alasannya kenapa harus membersihkan ranjang terlebih dahulu sebelum tidur. Fa innahu, karena sesungguhnya orang itu la yadri, tidak tahu, ma khalafahu alaihi, apa yang ia tinggalkan, hu akan ma alaihi, di atas ranjang. Jadi sebelum kita tidur itu kita disunahkan untuk membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu. Takut ada hal-hal yang berbahaya di tempat tidur kita, baik hal yang berbahaya itu bersifat material seperti kuman, seperti paku dan hal-hal lain, atau yang bersifat imaterial, apa itu makhluk-makhluk jenis gaib seperti jin dan lain-lain. Karena ada keterangan bahwasanya setiap orang meninggalkan tempat tidurnya, maka tempat tidurnya itu sudah diganti oleh makhluk halus, yaitu jin. Makanya ketika dia hendak kembali untuk tidur lagi, maka disunahkan untuk mengibaskan atau membersihkan ranjangnya sebagai isyarat agar jin yang menempati tempat tidurnya itu segera bisa pindah ke tempat yang lain. Karena ada juga cerita orang yang tidur tanpa mengibaskan tempat tidurnya, biasanya kemudian dia dikeloni oleh makhluk halus yang sudah menempati tempat tidurnya terlebih dahulu. Itu ya, itu alasan ilah kesunahan kita itu membersihkan firas, tempat tidur, sebelum kita tidur. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa alam, ketahuilah, anna laila, sesungguhnya malam, anna laila wan nahara arba'u wa isruna sa'atan, bahwasanya siang malam itu jumlahnya 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari aktsaru min samani sa'ah, maka jangan sampai tidur kamu itu siang malam itu lebih daripada 8 jam. Fa innimta fil laili hadal qadri fala ma'na lin naumi fin nahar, jika kamu tidur pada malam hari hadal qadri, dengan kadar 8 jam, malam tidur 8 jam, fala ma'na lin naumi fin nahar, maka tidak ada maknanya, tidak ada gunanya kamu tidur lagi pada siang hari. 8 jam maksimal, enggak boleh lebih. Apa alasannya? Fayakfika in istamathalan sittina sanatan an tudayya minha isrina sanatan wa huwa sulusu umrik. Karena kalau kamu hidup misalnya 60 tahun, kamu hidup usianya 60 tahun, tidur tiap hari itu 8 jam sama nisa'ah, berarti apa? Engkau telah menyia-nyiakan 20 tahun atau sepertiga dari umurmu. Iya. Kenapa tidur itu jangan lama-lama? Karena kayak yang tadi, yang barusan saya jelaskan itu, al-hayat, an-naum itu ta'tilul hayah, hidup itu merupakan penyia-nyiaan terhadap umur, penyia-nyiaan terhadap hidup. Jadi kalau tidur sampai 8 jam misalnya maksimal, maka orang itu sudah menyia-nyiakan isrina sanatan 20 tahun jika dia itu ditakdirkan berusia 60 tahun. Jadi sudah menyia-nyiakan, begitu. Itu merupakan adab tidur yang ke-6. Kita masuk adab tidur yang ke-7. Wasabi'u madhkurun fi qouli, adapun adab tidur yang nomor 7 sudah disebutkan di dalam perkataan Imam Al-Ghazali fi qouli. Wa'id ay hayyi inda iradatin naum inda ra'sika siwakaka wa tuhuraka. Apa yang ketujuh adabnya? Adab tidur, persiapkan di sisi
di sisi kepalamu ketika kamu hendak tidur. Apa yang dipersiapkan? Siwakaka wa tuhoraka, siwakmu, ya, alat pembersih gigimu, siwak. Wa tuhoraka ay mata taharabi minal ma, air untuk bersuci. Jadi disunahkan untuk mempersiapkan siwak di samping kepala dan juga air sebagai alat untuk bersuci. Persiapan. Kadzalika kana yaf'alu ba'dus salaf, demikian yang dilakukan oleh sebagian ulama soleh, ulama as-salafus soleh. Tradisi ulama salaf soleh ini yang menyediakan siwak dan air di tempat tidur ini berdasarkan kebiasaan Nabi. Wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaku fi kulli lailatin miraran inda kulli naumatin wa inda tabihi minha. Sesungguhnya Rasulullah itu yastaku miraran, yastaku bersiwak setiap malam, miraran selalu, inda kulli naumatin setiap kali hendak tidur, wa inda tambihi minha, dan ketika bangun dari tidur. Ya Rasulullah hendak tidur beliau itu siwak, bangun tidur beliau itu juga siwak. Kalau bangun 3 kali berarti siwak 3 kali. Kalau tidur 3 kali berarti siwak 3 kali. Ini ya. Ini kalau bisa. Bagaimana kalau nggak bisa? Wa illam yatayassar laka at-taharatu ustuhibba laka masul a'dha'i bil ma. Jika kamu tidak bisa menyiapkan siwak dan air untuk kamu bersiwak setelah bangun tidur, maka apa? Ustuhibbalaka masul a'dha bil ma'i, disunnahkan bagi kamu itu untuk mengusap anggota badanmu dengan air, yaitu usapkan saja wajahmu, diusapkan dengan air itu. Kenapa? Biar kamu pas bangun tidur itu tidak tidur lagi, sebab air ketika sudah kena pada wajah itu bikin seger. Mata seger, telinga seger, hidung seger, wajah seger gitu ya. Ini tujuannya masul a'dha itu biar kita tidak tidur lagi pas bangun tengah malam. Ya tiada lain agar kita kemudian bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajid la taqudu wala tastaqbilu al-qiblah. Jika kamu tidak mendapatkan air untuk membasuh anggota badanmu, ya cukup duduk. Wala tastaqbilu al-qiblah, dan menghadap kiblat. Bangun dari tidur, nggak usah ngambil wudu, nggak usah siwak, nggak usah membasuh anggota badan dengan air, kan sudah nggak ada air. Cukup kamu itu latak wudu wala tastaqbilu kiblah, duduk menghadap kiblat saja. Untuk apa? Walitastaghila bidzikri wad du'a, agar engkau itu bisa mempersibuk dengan zikir dan doa, wa tafakkuri fi ala'illahi ta'ala wa qudratihi, dan memikirkan nikmat-nikmat Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Duduk menghadap barat, langsung zikir, langsung ingat kepada Allah. Begitu. Enggak usah berwudu berarti. Ini ada 3 opsi. 3 opsi kesunahan kalau kita hendak tidur dan bangun tidur. Yang pertama, mempersiapkan siwak dan air. Yang kalau kita bangun tidur kita langsung bersiwak dan ngambil wudu. Atau yang kedua, yang pertama nggak bisa, yang kedua apa? Yang kedua yaitu kita cukup mempersiapkan air, bangun tidur kita membasuh anggota badan kita. Yang ketiga, kalau nggak ada air cukup kita itu duduk menghadap kiblat lalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih ya sesuai dengan kemampuan kita. Oke, lanjut. Wa'zim, bertekadlah ala qiyamil lail, untuk bangun malam, ai inda tayaqqud, ketika bangun tidur. Sebelum bangun tidur, sebelum tidur kita itu punya tekad bahwa kita nanti akan bangun tidur. Nanti akan kita sholat tahajud gitu ya. Au alal qiyam, atau bangun sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh sudah bangun duluan. Jadi punya tekad sebelum tidur kita bahwa kita itu akan sholat, akan beribadah kepada Allah sebelum subuh. Harus ada azam, harus ada tekad itu. Kenapa alasannya? Faraqatani fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri fastaksir min kunuzika liyaumi faqrika. Karena 2 rakaat pada waktu tengah malam itu merupakan
kanzun, pembendaharaan, pembendaharaan ya, apa ya, simpanan berharga, yang berupa kebaikan. Maka perbanyaklah simpanan kebaikanmu untuk hari kefakiranmu. Kapan itu? Ai hajatika wa huwa fil qabri wa fil qiyamah, yaitu ketika kamu sudah masuk ke liang lahat dalam kubur atau ketika hari kiamat. Ini berarti 2 rakaat di tengah malam itu merupakan kebaikan yang luar biasa, yang itu bisa menjadi simpanan kita untuk kita ambil kelak ketika kita sudah masuk ke dalam kubur atau pada hari kiamat yang disebut dengan yaumun faqrun, hari kefakiran, yang kita waktu itu butuh banyak amal-amal kebaikan. Falan taunia angka kunuzud dunya idza mutta. Karena apa? Karena tidak cukup membantumu pundi-pundi kekayaan dunia idza mutta, apabila engkau mati. Sekaya apapun kamu, ketika kamu mati, kekayaan kamu itu tidak akan membantu kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, hendak tidur, wa huwa yanwi, dan dia itu berniat, ayyaquma yusalli minal lail, berniat akan sholat tahajud pada tengah malam, sholat lail, faghalabatu ainahu hatta yusbiha, tetapi kemudian ngantuknya luar biasa, dia tidur sampai subuh nggak bangun, ternyata dia itu kutiba lahu manawa, maka dia dicatat malahu manawa, sebagaimana yang apa dia diniati. Jadi orang yang punya niat untuk bangun tengah malam tapi ngantuk luar biasa, nggak bangun-bangun sampai subuh, maka dia dianggap melakukan sholat tengah malam. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallahi ta'ala, dan ada tidurnya itu yang enak itu, yang begitu kuat ngantuknya itu, merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sedekah ya, sebagai diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap tidur tapi ternyata dia mendapatkan pahala sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala tahajud, karena dia sudah berniat sebelum tidur. Ini dengan catatan faghalabatu ainahu, kalau betul-betul ngantuk. Kalau nggak ngantuk bangun pas tidur lagi, itu beda, itu beda urusannya, beda ceritanya. Oke, sudah dulu wasamin, ini adab yang ke-8, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.